Halo, ketemu lagi hari ini. Sudah hari Jumat, tanggal 4 September tahun 2020. Ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkumannya. Dan saya sudah mengambil 3 kartu dari deck Lenormand sebagai tema dari bacaan kali ini. Oke, gambar ular kayaknya beberapa kali juga menyambangi minggu ini, ular dan tikus ya. Jadi artinya kita tetap masih harus sangat waspada, dan karena ini gambarnya adalah cincin dan surat, maka sepertinya kita memang akan membuat satu kesepakatan, baik formal maupun tidak, dan ini kemungkinan adalah yang sifatnya lebih formal. Mungkin dalam kreativitas ya, lebih dalam kreativitas pekerjaan atau karir daripada dalam percintaan. Saya sudah mengambil 3 deck dan semua kartu yang jumping. Dari deck ini, release all anger. Don't give power to negative words by saying them. Speak from your higher self and make your communication peaceful and loving. Jadi ini menunjukkan bahwa untuk mencapai satu kesepakatan itu kayaknya memang tadi gambar ularnya lebih dominan. Walaupun kita punya kesempatan untuk mencapai kita punya kesempatan untuk mencapai satu situasi di mana kita bisa saling berkomunikasi, tapi ternyata komunikasinya tidak mudah dan hanya menimbulkan tensi yang tinggi. Ya, tensi yang tinggi sangat mungkin terjadi pada hari ini. Dari deck yang berikutnya, 2 kartu. Ask for what you want. Let the universe and other people know what you need. Ini where am I now? Jadi pada saat ini, sampaikan saja apa yang menjadi kebutuhanmu, karena ini adalah saat yang tepat untuk menyampaikan what is possible next regarding this situation. Di sini adalah love life ya. Jadi yang tadi saya katakan mungkin adalah tentang pekerjaan, barangkali buat beberapa orang ini adalah tentang percintaan. Ketika kesepakatan itu sepertinya agak sukar dicapai karena masih ada pihak yang merasa diambil energinya lebih besar. The basis of your question involves your romantic life, which is now changing for the better. Oke. Dan satu deck lagi dari Wisdom Avalon, 3 kartu. Pride, leadership, Stag ya. Stag ini adalah rusa jantan. Di sini dia adalah pemimpinnya, leader of the pack-nya. Dan ini sudah kartu masa lalu. Jadi barangkali ini adalah energinya kita. Biasanya kita yang memimpin komunikasi tersebut. Current situationnya adalah perception. This marker requires you to contemplate, look at the world. Through what eyes do you see? Iya, jadi karena lebih dari satu pihak yang tadinya bisa dengan lebih mudah mengarahkan kelompok orang, sekarang sepertinya harus melihat dari 2 sudut pandang, dan di sini ada gambar mata juga, perception. The near future when following the guidance-nya adalah the waves, anger, retaliation, jealousy. Iya, teman-teman, memang sepertinya beberapa kali informasinya ini ada tadi gambar ular, gambar kemarahan ini, dan gambar tadi release anger, lepaskan kemarahan. Sepertinya memang energi agresif dominan hari ini, dan kalau saya lihat sebenarnya ini adalah fungsi dari Mars yang ada di Aries. Pada saat ini dia sudah mulai station, dia akan bergerak retro, tapi sekarang belum. Kalau untuk hitungan yang lebih detail, barangkali dia sudah termasuk dalam fase retro atau shadow, tapi sepertinya kalau shadow sudah, karena dia station dan stationnya sudah cukup lama, dan oleh sebab itu energi ini terasa banget hari ini karena barangkali dia square persis dengan Venus ada di Cancer ya. Mars di Aries dan Venus di Cancer.
ya, kebayangkan, kerasa sekali kalau di sini antara maskulin dan feminin. Jadi dua titik yang ekstrim itu tension. Jadi memang kayaknya sukar mencari titik temu. Dan di sini yang Merkurius juga salah satu planet yang personal buat kita, itu sextile dengan Venus, tetapi dia quincunx, garis quincunxnya tidak dibuat, tapi dia quincunx dengan Mars. Jadi memang ini konflik di dalam diri kita sendiri sangat tinggi, apalagi kita lihat Venus juga oposisi dengan Saturnus. Ya, sorry, saya sambil berpikir. Dan bulan akan bertemu dengan Chiron. Oke, barangkali tidak hanya fungsi Mars, tapi bulan yang bertemu dengan Chiron, dan dia akan mencerap energinya, terutama pada malam hari. Ya, hari ini, malam hari, itu kerasa sekali apa yang menjadi pembahasan di siang, konfliknya. Rasa terlukanya, sakit hatinya buat beberapa orang, atau paling tidak pemahaman bahwa di sini ada hal yang sukar untuk dicari titik temunya, maka pada malam hari kita akan merasakan. Tapi ketika kita merasakan, kita diberi satu insight untuk mencari cara lain untuk mendekati masalah ini, karena sudah pasti reaksi pertama dari clash-nya atau konflik ini adalah mempertentangkan konfrontasi, dan ternyata konfrontasi tidak menghasilkan sesuatu pada hari ini. Jadi ini adalah energi yang kita bawa ke besoknya untuk melihat masihkah ada cara untuk keluar dari masalah ini. Oke, saya langsung ke tarotnya, 4 kartu. Iya, kalau Seven of Swords di posisi advice itu sendiri menunjukkan bahwa situasinya terlalu tricky sampai kita harus mengatakan sesuatu dengan sangat-sangat diplomatis. Sangat diplomatis. Jadi mungkin yang kita ucapkan juga tidak sepenuhnya apa yang kita rasakan. Iya, jadi kalau kita lihat situasinya adalah hubungan lama yang tadinya adalah hubungan yang baik itu datang lagi kepada kita, tetapi hubungan baik itu energinya masa lalu, karena dia Six of Cups, dan ini sukar sekali mencari kejelasan dari hubungan masa lalu tersebut. Dan barangkali pada saat ini adalah semua pihak dalam posisi tricky, dan kayaknya kalau kita berjalan lugu itu menempatkan kita pada sisi yang rentan. Jadi hasilnya pada hari ini adalah the moon. Jadi artinya janganlah berusaha untuk mencari kejelasan hari ini, karena itu tidak mungkin. Karena mungkin kalau kita mencari kejelasan, yang kita temukan semua adalah cerita masa lalu yang sekarang dirasakan sebagai emosi yang terluka, yang itu tidak membantu kita mencari penyelesaian masalah atau keluar dari situasi yang complicated ini. Jadi lebih baik kita tidak mengatakan sesuatu dan biarkan hari ini berlalu. Biarkan hari ini berlalu tanpa kita harus berpikir terlalu banyak, tanpa harus terlalu menganalisis sesuatu. Don't overanalyze. Oke. Satu kartu, satu informasi untuk menutup bacaan hari ini. Whatever you have the desire to do, you have the ability and power to do. Iya, jadi hari ini itu rasanya mentok. Kalau diomongin konfrontasi, ditinggal kita rasanya gantung. Sehingga kita kayaknya dalam posisi yang tidak berdaya. Dalam posisi tidak berdaya ini justru diingatkan apapun yang kau inginkan, sebenarnya kau punya
kemampuan untuk melakukannya. Kalau pada saat ini rasanya semua tergantung dari orang lain, barangkali itu adalah pemahaman yang salah juga. Anyway, barangkali ada cara lain untuk melihat situasi ini. Oke, saya tidak akan berusaha untuk melihat situasinya seperti apa, karena memang hari ini bulan yang ketemu dengan Chiron yang retro, ini kemungkinan besar adalah kita mempersalahkan diri sendiri yang sangat berlebihan ya, self beating ya, guilty feeling, semua hal yang destruktif terhadap diri sendiri tidak membantu kita, hanya membuat kita semakin down. Jadi lebih baik jangan terlalu dipikirkan, jangan berkomunikasi, karena kita sendiri sedang sensitif, sehingga apa yang dikatakan belum tentu benar itu kita anggap sebagai hal yang membenarkan kita untuk semakin menyakiti diri sendiri. So don't do that, ya, don't do that. Bahwa kita sebenarnya punya kemampuan untuk menjadi pemimpin atas bagaimana kita keluar dari masalah ini, memimpin diri sendiri, dan mungkin itu akan hilang ya sense-nya, rasa bahwa kita mampu memimpin pada hari ini karena kita begitu marah dengan situasi, dan kemudian kemarahan itu bukan dikeluarkan tetapi masuk ke dalam diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa membentengi diri kita dari kemarahan yang begitu besar ya. Jadi kalau kita lihat, hati-hati, karena apapun itu, hubungan antara dua pihak ini pada saat ini belum jelas, karena kita barangkali tidak bisa membedakan mana ular, mana apelnya. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.